Berarti ini kesimpulannya perlu ada ini kayaknya. Ini memang perlu. Ternyata dikembalikan kepada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya kan ada helat. Dia dalam keadaan lemah. Saya dalam keadaan nggak mampu karena takut. Iya kan. Tapi temannya takut. Awalnya nggak kuat karena nggak sahur. Gitu. Belum ada takut, belum takut kalau dia belum mampu ya. Tetap di. Nah, kaidah umumnya kan dia harus masuk dulu ke puasa. Nanti sampai detik keberapa dia nggak mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pemirsa El Kalam dimanapun Anda berada, kembali lagi di sesi menjawab pertanyaan dari jamaah netizen El Kalam yang masuk di sosial media kami termasuk WhatsApp kami, bersama para ustadz yang akan menjawab pertanyaan dari jamaah di El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam, bersama Ustadz Wijayanto. Baik, pertanyaannya izinkan saya bacakan. Orang yang sudah berniat di malam hari sebelum subuh untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, tapi karena telat sahur dan merasa tidak kuat berpuasa, apakah puasa qadhanya tetap wajib dijalani atau boleh mengubah atau membatalkan niat? Ustaz, pertanyaannya silakan. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah juz 3 halaman 160, faslun, pembahasan waman dakhala fi wajibin qadha'i ramadhana aw nadrin muayyanin aw mutlaqin aw siyami kafaratin lam yajuz lahu al-khuruju minhu. Orang yang sudah masuk dalam suatu kewajiban seperti mengqadha puasa Ramadan atau menadarkan sesuatu yang sudah tertentu atau yang belum tertentu, atau berniat melakukan siam kafarah, maka dia tidak boleh membatalkannya. Dilanjutkan di halaman selanjutnya. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni juz 3 halaman 160 dan 161, beliau berkata, faslun, pembahasan waman dakhala fi wajibin, dan bagi orang yang sudah masuk dalam suatu kewajiban, qadha'i ramadhana, seperti mengqadha, mengganti puasa bulan Ramadan, au nadrin muayyanin, atau menadarkan sesuatu yang tertentu, au mutlaqin, atau yang belum ditentukan, au siyami kafaratin, atau berniat menjalankan puasa kafarah, lam yajuz lahu al-khuruju minhu, maka tidak boleh baginya membatalkan niatannya tersebut. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni juz 3 halaman 160, beliau membahas ini di dalam satu bahasan tertentu. Faslun, pembahasan waman, dan barang siapa dakhala fi wajibin, yang masuk di dalam suatu kewajiban, kaqadha'i ramadhana, seperti mengqadha puasa Ramadan, au nadrin muayyanin, atau menadarkan sesuatu yang tertentu, au mutlaqin, atau yang belum tertentu, belum ditentukan, au siyami kafaratin, atau berniat melaksanakan suatu puasa kafarah penebus dosa, lam yajuz lahu al-khuruju minhu, maka tidak boleh baginya untuk membatalkan niatannya tersebut. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis riwayat ya. Sebuah hadis dari Ummu Hani bahwa anna Rasulullah SAW syariba syaraban, bahwa Rasulullah SAW itu pernah suatu saat itu minum manawalaha, kemudian minuman itu diberikan kepada Ummu Hani litasroba, untuk supaya diminum olehnya. Faqalat, kemudian Ummu Hani menjawab, ini shaimatun, sungguh aku sedang berpuasa, walakin karihtu an arudda su'raka, tapi aku juga sebenarnya tidak ingin untuk menolak sisa minuman panjenengan wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasul menjawab, in kana min qadha'i ramadhana faqdi yauman makanahu, jika puasamu itu puasa karena mengqadha Ramadan, maka ganti saja di hari yang lain
Wa ingkana min ghairi qada'i Ramadan, jika puasanya itu dari selain mengqada Ramadan, fa in syi'ti faqdi wa in syi'ti fala taqdi. Jika kau boleh milih, jika mau ya qadalah, jika tidak maka jika mau ya tidak usah diqada. Syekh Al-Albani memberikan komentar terhadap hadis ini, waqad intahaitu fihi ila tahsinil hadis wa tashihihi li turuqihi, dan aku pada kesimpulan akhirnya menilai bahwa hadis tersebut adalah hasan atau sahih karena banyaknya jalan riwayatannya. Qala Syaukani, Imam Syaukani kemudian berikan penjelasan wa fihi dalilun ala jawazi iftaril qadi wa yaqdi yauman makanahu, dan dalam hadis Ummu Hani ini menunjukkan bahwa bolehnya orang yang mengqadha, yang sudah punya niat tadi ya, seperti itu pertanyaan, itu boleh untuk membatalkan puasanya, apalagi di pertanyaan itu dia tidak kuat ya, lemah ya. Nah itu wayak diyaman makanahu, dan boleh mengqadha puasanya itu di hari yang lain. Wallahu taala. Sama dari Ummu Hani, riwayatnya banyak memang Ustaz ya. Dimana pertanyaannya ketika itu sama ketika Ummu Hani menyatakan saya puasa, maka Nabi Muhammad bertanya, faqala laha akunti taqdina syai'an? Qalat la. Apakah engkau sekarang ini puasanya untuk mengqadha? Maka Ummu Hani menjawab tidak. Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, fala yadurruki in kana tatawwa. Kalau itu puasa tatau, enggak masalah. Kalau bukan tatau maka masalah. Tatau mukhalafahnya. Mukhalafahnya. Termasuk untuk sunnah. Ya, kalau sunnah fala yadurruki in kana tatawwa. Saya tadi mau komentar gitu, tapi dari logika ya, bukan dari riwayat. Kan kayaknya riwayat yang disampaikan hari tadi ada iskal ya. Iskalnya saya maksud kan seakan Rasul mengatakan kalau kamu itu mengqadha puasa Ramadan, berarti kan wajib kan, maka kamu ganti saja di hari lain, alias boleh membatalkan kan. Ingkana ghairil tadi ya Ustaz Heri ya. Kalau bukan itu, alias bukan mengqadha puasa Ramadan, berarti mengqadha puasa sunnah kan. Itu malah seakan-akan mafhumul hawanya ya bisa mengqadha bisa tidak, berarti malah seakan-akan suruh terus kan. Kalau puasa wajib kok malah boleh membatalkan, itu loh yang saya tadi nggak matok itu di situ. Tapi kan kalau riwayat Ustaz Imad tadi malah lebih paham bahwa yang boleh dibatalkan itu kalau puasa sunnah. Jadi yang sering dijadikan contoh kalau ada orang puasa Syawal lalu halal bihalal kan begitu. Lanjut puasa Syawalnya atau demi memuliakan tamu atau menghormati undangan gitu boleh. Nah, itu kalau puasa sunnah ya. Tapi tadi kan ya Ustadz Heri, tekstualnya Ramadan ya, dan itu hadisnya hasan atau malah sahih. Ya itu memang. Cuman tadi itu saya kan loh, kalau puasa yang wajib kok malah boleh gitu kan, malah boleh dibatalkan ya, saya maksud itu di situ. Hukum ini juga melebar ke hukum yang lain, misalnya untuk Ramadan terus jamaah, itu apakah kafarat atau jamaah gimana? Kalau Ramadan terus jamaah. Ketika iya. Jamaah apakah dia kafarat atau tidak? Jadi itu nanti melebarnya ke situ, perdebatan terkait qad'un asyam, syahmi qadha ini. Ya memang ada di situ. Mungkin di situ antara melanjutkan puasa qadanya atau taat kepada suami yang itu. Ya, iya. apakah itu? Ya memang. Tapi ada juga tadi itu kewajiban lain. Mungkin kalau kita tafsir itu gimana? Tapi riwayat Ustaz Imam tadi yang tato itu menjamaknya gimana itu? Ya itu makanya. Kalau puasa Ramadan dengan qadha puasa Ramadan itu 100% sama atau bagaimana? Itu yang status hadisnya gimana? Untuk hadis ini secara umum ya, yang mengomentari Imam Ibnu Qudamah sendiri, dia menyatakan sama-sama riwayat Ahmad berarti. Nggak masalah Ustaz Heri tadi juga Ahmad tadi. Berarti yang beliau kutip di sini ada Abu Daud dan komentar dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Wala Abu Daud la yasbut, wala Tirmidzi fihi ma qal. Ya berarti ambil yang di Ustaz Heri. Berarti maksudnya intinya tuh apakah puasa Ramadan dan qadha Ramadan itu statusnya sama. Nah, kalau misalnya sama berarti kan nggak boleh dibatalkan. Sama. Ya. Niat qadha Ramadan, apapun alasannya. Kalau secara nalar awam saya pentingnya beda kan. Ada sama qadha kan beda pastinya. Meskipun sama-sama wajib. Ada namanya wajibun adai, ada namanya wajibun qadai. Kan seperti itu. Berarti ini kesimpulannya?
Perlu ada ini Ini kayaknya. memang Perlu. ternyata Dikembalikan kepada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya kan ada helat. Dia dalam keadaan lemah. Nah, itu kan. Saya dalam keadaan nggak mampu karena Takut. iya kan. Tapi temannya takut. Dulu kalau Khawatir dia nggak kuat karena nggak tidak sahur. sahur gitu. Belum Iya. ada takut, belum takut kalau dia nggak Iya. mampu ya. Tetap di Nah, kaidah umumnya kan dia harus masuk dulu ke puasa. Nanti sampai detik keberapa dia nggak mau itu baru itu. Puasa tidak bisa dibatalkan dengan kekhawatiran tidak mampu dia berpuasa. harus puasa dulu. Dan si Al-Bumi tadi dakhola fi saum kan, bukan malamnya, bukan niat tok tapi sudah dakhola. Enggak. Kalau hadisnya itu sudah ada kolak. Oh, nek tadi yang Ustaz Heri itu jelas sudah ada kholat. Maksudnya udah Kalau hadisnya Sayyidah Ummi Hani, Ummu Hani ya. ya. Ummu Hani sudah melaksanakan puasa, ditawari loh. Berbeda memang kayak nggak boleh kalau. Ya, ditawari tadi itu. Dan alasannya pun betul. Dan alasannya pun kayaknya alasan kemanusiaan gitu loh dalam ya meskipun itibak Nabi itu juga alasan syar'i juga kan itu karituan arudda syuruka ya. Ustaz Heri tadi kan. Ya. Ya. Berarti mungkin dispesifikan aja Ustaz. Maksudnya kalau di pertanyaan ini kan tidak kuat gitu kan. Bukan yang ada yang ditawari. Gini Mas Wari, ya kalau sementara ini kan yang berani atau bukan berani, yang berhasil ya, kok berani, yang berhasil menyampaikan dalil yang setidaknya maknanya tidak muskil lah. Meskipun saya belum bisa mengatakan qat'an ya, tapi maknanya kan tidak muskil itu. Ya kita pahami secara harfiah, secara sederhana pun seperti itu, nggak bisa ditawil apapun. Itu ya Ustaz Heri tadi ya. Sehingga hadisnya Ustaz Heri itu Hasan agak tidak dipakai oleh ulama madhab gitu. Nah makanya kan itu Tapi dipakai oleh ahlul hadis seperti Syaukani itu. Iya. Tapi kalau orang-orang fikih ya semacam nah itu Nawawi, Ibnu Qudamah nyambung dengan tadi Mas Ustaz Hawari tadi usul tema, termasuk ada kitab satu lagi yang termasuk nanti kalian lempoh akan ikhtilaful fuqaha al-muhadditsin fil hukmi al hadits. Itu bisa iya perbedaan perbedaan ahli fikih dalam menyikapi hadis itu nanti saya yakin Mas Zaka sampai Mbak Nova itu saya yakin pasti akan semaput itu. Gurunya itu ketiduran. Iya kan. Ya itu nanti menjadi. Tapi kita lihat ya secara global itu menurut ulama-ulama ahli fikih itu adalah tidak boleh mengubah. Bahkan sampai Qatadah mengatakan kafarat batal. Ibu Qudamah tadi sudah jelas, bahkan ditambahkan oleh Syekh bin Baz itu tobat. Meskipun kodok ya. Kalau Ibn Baz harus statusnya kayak dia membatalkan puasa Ramadan. Sesuatu yang wajib itu. Ibn Baz juga harus itmam ya. Kodok. Kalau sampai dia melanggar. Pertanyaan ini bisa menjadi Konten. pengantar untuk Konten. nanti tema selanjutnya kita bedah betul-betul bagaimana apa tadi? Perbedaan ahli fikih dan ahli hadis dalam menyikapi hadis. Itu terkait nanti ibu hamil menyusui itu. Iya. Sama itu juga. Betul. Mungkin ini Yang kasus bulilin. dijawab sesuai jumhur. Wah itu. Artinya lanjutkan puasa sampai memang benar-benar nggak mampu gitu. Oh, iya. Artinya jam 9 saya nggak mampu ya. Iya. Kaidah fikih seperti itu. Karena konteksnya ini kan yang tidak mampu ya, Ya. tidak kuat. Dan perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita di sini bukan ingkarus sunnah ya, tetapi memang perlu ada diskusi khusus mengapa ahli fikih. Dan ini juga baik, jangan sampai juga nanti orang yang merasa sebagai ahli hadis dalam tanda petik merasa sok gitu kan, lebih dan sebagainya jika berkaitan dengan hukum fikih. Jazakumullah Ustaz Ya, ya. atas segala perdebatan yang menarik ya. Menarik. Dan juga kesimpulannya tadi sudah jelas disampaikan Ustaz Mujib. Itu jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.